Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah tanya jawab United nomor 6 ya. Di sini gue bakal merespon langsung lah komentar-komentar yang kalian tinggalin di video-video gue ya. Jadi untuk yang pertama, Ferdinando fix nggak perlu beli Sancho, James sudah membuktikan diri, pantas dan layak diberi kepercayaan lebih. Ya, oke, gue setuju aja sih kalau perlu dilayak diberi kepercayaan lebih. Tapi Sancho sama James menurut gue sih kualitasnya beda jauh ya, nggak bisa disamain. Dan juga James ini kan baru dua game terakhir lah dia menunjukkan kalau dia tuh ya boleh gitu dikasih kesempatan ya. Finishingnya cukup bagus di gol-golnya dia. Jadi kalau untuk sudah membuktikan diri menurut gue sih terlalu dini ya. Kita perlu lihat dia sampai akhir musim itu seperti apa mainnya, yang nggak bisa cuma dari satu dua atau tiga game doang dia main lumayan bagus ya, belum spektakuler tapi langsung kita bilang oh dia udah membuktikan diri ya. Kalau bilang sih terlalu terlalu dini untuk James ya. Um, Risti Tiana, semangat MU ditunggu City tanggal 6 Maret. Waduh, tiap main pemain itu mulu, nggak gimana nggak kondor tuh. Setidaknya ada rotasi pemain atau formasi yang lebih menyerang. Nah, kalau jujur kalau soal rotasi pemain jangan samain sama City ya. Kita tahu Manchester City itu ya semua orang tahu lah, bukannya kita doang tahu ya, semua orang tahu lah Manchester City itu ya cadangannya sendiri kan bisa juara Premier League gitu, benar nggak? Jadi cadangan kita tuh juga masih masih menurut gue sih nggak gitu bagus ya. Oke lah dari segi penyerang mungkin udah cukup lengkap, tapi sekarang pun masih banyak yang nggak perform, benar nggak? Dari segi lini tengah nggak ada pengganti Bruno Fernandes. Kita mau gimana? Rashford juga nggak ada penggantinya. Kita mau siapa? Martial kan nggak mungkin, benar nggak? Martial lagi ya. Dia cadangan cuma biar nggak ya biar ngisi tempatnya Rashford aja gitu kalau dia lagi kecapean, benar nggak? Jadi kalau dari segi bilang nggak kondor rotasi nggak ada rotasi pemain ya mau gimana, kita oleh benar-benar harus seleksi gitu game mana dia harus istirahatin Rashford ataupun Bruno gitu ataupun Wan Bissaka yang lagi benar-benar nggak ada apa namanya nggak ada backupnya gitu. Jadi menurut gua sih nggak bisa salahin juga gitu kalau dia mainin itu aja ya, ternyata yang perform juga itu aja, dan juga kita nggak punya cadangan yang lagi bagus lah mainnya gitu, benar nggak? Akhir-akhir ini doang nih Daniel James benar nggak lagi lumayan lah ya, jadi nggak bisa salahin oleh juga sih mainin pemain yang itu aja ya. JFF, ada preman Pantai Gading yang sudah fit, ngapain mainin antara jamet Swedia dan sama jamet Inggris di laga krusial HD. Ya oke, ini yang problemnya ya, gue bilang ya. Makanya kemarin gue bener-bener pas prediksi pertandingan lawan Newcastle, gue bilang James harus main kan, bener nggak? Walaupun gue nggak gitu suka, ya gue kurang apa namanya kurang kurang inilah kurang suka lah sama James ya, maksudnya gue nggak melihat dia tuh pemain yang bagus-bagus banget, tapi dia harus main kan, gue bilang itu pentingnya gitu loh. Kalau emang orang pemain lagi main bagus, nextnya dia harus main lagi gitu loh ya. Pemain cadangan main bagus, nextnya dia harus main lagi gitu untuk ya biar percaya diri. Sama juga si Bailey, kalau gue bilang nih Bailey ini problemnya ya oleh cukup cukup konyol sih kalau gue bilang ya kan. Bailey main 2-3 kali main bagus di awal Januari atau di akhir Desember di mana Lindelof lagi cedera punggung. Itu dia nggak mainin lagi gitu loh, ngerti nggak? Setelah Lindelof available bisa main, dia nggak mainin lagi si Bailey. Bahkan harus nunggu 2-3 minggu baru Bailey main lagi. Jadi itu bikin bikin kepercayaan dirinya itu jatuh gitu ya. Dan tadinya main bagus, ya dia harus ngulang lagi gitu kan. Match fitnessnya masih balik lagi dari nol. Jadi itu problemnya sih kalau gue bilang ya, udah fit tapi ya match fitnessnya masih masih jelek lagi gitu, jadi jelek lagi karena dia nggak mainin Bailey. Ya, jadi penting banget sih untuk Ole ya, kalau namanya lu mainin cadangan, kasih percayaan ke cadangan. Kalau dia main bagus, nextnya lu harus mainin lagi. Harus mainin lagi, kalau enggak dia bakal drop mentalnya ya. Ataupun juga match fitnessnya bakal drop. Jadi ini yang terjadi sama Bailey kalau gue bilang. Ya, ya itu mau gimana lah, dia emang terlalu Maguire Lindelof emang terlalu tinggi gitu di matanya si Ole kalau gue bilang ya. Bambang Prayogo, jangan terlalu mencepat memvonis James, tidak punya masa depan di MU kok, dia pemain muda masih bisa berkembang. Ingat Fred 2 tahun pertama, bahkan si Jayus bilang sempet ayam tanpa kepala, lari-lari tak jelas arahnya. Jadi oke, kalau gue bilang sih Fred masih kayak begitu mainnya ya. Cuma dia lebih pinter aja dalam nge-pressing, dalam antisipasi bola, lebih pinter aja. Tapi tetap kalau namanya Fred, kalau gue bilang sih dia jelas lah gitu loh. Apa ya, CDM kepepet gitu oleh kita gitu, benar nggak? Karena kita nggak punya CDM lain. Ya McTominay lebih bagus ke arah box to box. Matic nggak konsisten karena dia udah mulai tua, benar nggak? Jadi Fred itu ya salah satu ya, mau nggak mau pemain ini jadi andalannya kita gitu loh sebagai CDM, mau nggak mau, karena kita nggak punya CDM yang benar-benar CDM berkualitas ya.
Sampai sekarang pun gue bilang ya Fred, kalau kita bisa beli penggantinya, kita harus beli penggantinya ya. Pengganti Matic lah lebih benar, yang lebih tepatnya gitu, bukan. Dan Fred itu bukan pengganti Matic yang bagus, kalau gue bilang bukan pengganti Matic yang tepat. Ya kalau kita ngomong James sekarang, pertanyaannya gini, James mau gantiin siapa gitu loh, benar nggak ya? Dia masih bisa berkembang, tapi kita lihat selama ini dia main cuma ngandelin speed doang. Ya bahkan dia punya kontrol bola pun kadang suka nggak bagus, benar nggak? Ya kan, dia punya kontrol bola, gocekannya tuh belum kelihatan gitu. Dia cuma ngandelin, oh ya udah, bola di dribble ke depan ayo terus dia lari ngejar bolanya gitu. Dia lebih ngandelin speed seperti itu ya, cara dia bawa bola sekarang ini. Jadi kalau James nggak punya masa depan di MU, sekarang ini gue masih bilang begitu ya. Tapi kalau emang dia pengen ada masa depan di MU, yang paling penting adalah ya dia gimana cara dia. Kita ada siapa? Ada Rashford, ada Greenwood. Sekarang ada Amad Diallo lagi, dan gue nggak tahu tuh siapa yang satu lagi tuh yang baru tuh, Shoreline siapa sih? Gue lupa. Ya ada Cavani. Dia mau ngegeser siapa gitu loh, benar nggak? Ya itu semua kemungkinan besar dari secara skill jauh di atas James. Ya, jadi kalau James cuma nganterin speed doang, menurut gue sih dia nggak ada masa depan di MU. Kalau James dia bisa ngembangin ya, dia punya finishing ataupun crossing lah. Kalau dia mau main di kanan, karena dia kaki kanan, dia harus ngembangin tuh kreativitas dia untuk kasih crossing. Ya, menurut gue sih lebih penting di situ. Jadi James nggak punya masa depan sekarang ini, sampai sekarang detik ini gue bilang masih nggak punya masa depan di MU ya, karena kita udah ada Amad Diallo. Dan kemungkinan besar kita jadi kalau mau jadi beli winger pun ya, misalnya Jadon Sancho lah atau apa, itu udah pasti James sudah nggak ada tempat lagi gitu. Jadi James benar-benar kalau mau berkembang harus berkembang dengan cepat dan juga harus memberikan nilai lebih gitu loh, nggak dari yang lain, dari yang opsi-opsi yang kita punya sekarang. Kalau gue bilang ya, kalau Fred sekali lagi dia nggak ada, kita nggak punya opsi lain. Kalau James beda cerita ya, James kita ada opsi lain gitu loh. Jadi kalau menurut gue James seperti itu ya kondisinya di MU. Herman Oli, ya kita nggak punya pemain tengah sekelas Pogba untuk backing, benar. Ngomong-ngomong sih, Amad Diallo kelihatan dia bakal gacor, semoga aja. Amad Diallo, jujur kalau Amad Diallo masih terlalu dini ya, main cuma 10 menit, dan dia main di sebelah kiri lagi, bukan main sebelah kanan. Karena kan dia sebenarnya winger kanan. Jadi, emang ada sekali gocek di mana dia ngelewatin dua orang ya, terus tiba-tiba pas di pressing orang ketiga langsung mandek gitu, nggak jadi langsung jatuh atau apa. Jadi, gue lupa itu gimana, cuman ya menurut gue sih masih perlu waktu lah untuk kita lihat ini Amad Diallo posisinya di mana sih. Dan yang gue kaget lagi nih ya, jujur aja ya. Kemarin pas lawan Newcastle bukannya Amad Diallo yang dimainin, tapi dia mainin si Oli mainin satu lagi tuh, si Retire ya nggak salah ya. Benar. Jadi itu yang gue bilang aneh. Kalau emang dia melihat Amad Diallo keren gitu kan, bagus gitu kan, harusnya dia mainin Amad Diallo lagi, benar nggak, di pas lawan Newcastle kemarin gitu. Kenapa dia mainin si Retire? Ya, jadi itu pertanyaan doang sih. Mungkin ini gue cuman berlebihan atau apa ya, tapi ya semoga aja lah oleh Diallo dapat kesempatan lagi pas lawan Sociedad ya minggu depan ya. Minggu ini berarti. Jujur MU terbantu banget sama defense Sociedad yang sangat-sangat buruk ya, setuju. Finally we saw Amad playing. We will see him playing many more minutes in second leg. By the way, kenapa sekarang saya merasa lebih tenang kalau Henderson ya di bawah Mirskar ya kok. Wah, kamu. Jadi kalau Henderson lawan De Gea emang perdebatan yang susah diomongin ya, susah didebatkan lah kalau gue bilang. Di satu pihak kita tahu ya De Gea itu udah banyak jasanya, udah banyak banget ya sama MU ya. Itu nggak bisa dipungkiri lah, benar nggak, pas zamannya Mourinho segala macam tuh dia udah, waduh, save gemilangnya tuh udah banyak sekali gitu ya. Mungkin emang dia semakin tua, mungkin semakin menurun performanya atau apa. Tapi kalau gue lihat untuk sama Henderson sekarang ini ya ada plus minusnya sih, jujur ya sih. Soal reaksi menurut gue sih De Gea lebih cepat ya reaksinya ya. Cuman ya ada beberapa lah keunggulan Henderson yang bisa dibilang oh ya ini dia lebih bagus gitu ya. Kayak dia, kalau Henderson jelas lebih agresif ya, jelas dia lebih agresif, lebih berani lah maju untuk ini ngambil bola gitu, benar nggak, dia jauh lebih agresif di sisi situ gitu. Cuman ya gitu, kalau gue bilang sih, kalau gue bandingin Henderson sama De Gea sekarang, gue nggak melihat Henderson tuh lebih bagus dari De Gea, jujur aja ya. Kalau emang mirip atau satu level sama De Gea mungkin masih iya gitu, tapi kalau dia lebih bagus ya jauh sama De Gea, menurut gue sih enggak banget ya. Dari segi pengalaman, dari segi history juga ya, menurut gue sih De Gea sedikit lebih unggul dari Henderson, sedikit lebih unggul sekarang ini ya, sedikit lebih unggul ya.
Toh anyway juga dia tuh pemain termahal kita gitu si apa dengan gaji termahal ya si De Gea ya. Jadi kalau lebih tenang lawan Henderson ya menurut gue sih 11-12 itu ada Henderson bagus, ada De Gea bagus gitu ya. Henderson sih menurut gue sih passing long passingnya sih cukup bagus ya dari dari goal kick ya. Lebih bagus dari De Gea kali dia punya akurasinya itu. Ya, jadi Henderson di bawah Mistar lebih tenang atau enggak menurut gue sih sama aja jujur ya karena dua-duanya kiper bagus ya dan gue nggak melihat De Gea jauh lebih bagus dari Henderson ataupun Henderson jauh lebih bagus dari De Gea. Jadi kalau menurut gue siapa yang bakal main itu menurut gue sih nggak masalah gitu karena dua-duanya itu kiper berkualitas. Soso culik, semoga titisan Messi-nya MU Amad Diallo dimainkan dari awal lawan Newcastle. Aduh, jangan kalau Amad Diallo jangan Messi dong, nggak usah Ronaldo dong, kan Ronaldo kan pernah main di MU ya. Tapi kalau gue bilang sih Amad Diallo ini memang masih terlalu dini ya, emang benernya. Tapi kalau gue sih ngarepnya sih nggak usah muluk-muluk Messi atau Ronaldo lah ya. Kita ngarepin dia jadi apa ya? Siapa ya? Ansu Fati KW super lah kalau nggak lah ya benar kayak Ansu Fati kan gue sih nonton Ansu Fati sih gue bilang sih tuh orang sih keren banget tuh. Jadi Amad Diallo kalau emang sana diandai-andaikan aja ya itu jangan nggak perlu sampai Messi atau Ronaldo dulu lah ya benar nggak. Mendingan Ansu Fati KW super udah oke lah kalau gue bilang sih. Bang jaket lu nggak ganti-ganti GG. Waduh merhatiin aja nih. Ini kalau walaupun nggak ganti-ganti ini gue cuci bor. Jadi tenang aja ya nggak bau kok ya. Lagian gue tau lah kalau gue pakai jaket ini kan dalamnya kan baju rumah gitu. Ketimbang gue pakai baju rumah mulu bener kan. Mendingan gue wah pakai jaket aja kerenan dikit biar gampang gitu loh bikin video. Ya. Baywong 87. Menurut gue Fred terlalu biasa buat main di MU dan nggak ada kelebihan nge-shoot juga nggak pernah bagus. Nah ini yang gue bingung nih. Kok Fred suka banget maksain nge-shoot nih akhir-akhir ini. Menurut gue nih ada faktor nih dia apa McTominay suka ngegolin kan dari nge-shoot luar kotak penalti. Menurut gue ada faktor itu tuh. Tapi kalau nge-shoot tuh nggak pernah bagus benar juga. Tapi dia selalu maksain dari luar kotak penalti, bikin kesel aja gitu ngeliatnya. Ngapain dia nge-shoot dari luar kotak penalti? Kalau emang itu bukan keahlian dia, ngapain dipaksain bener nggak? Mending dia passing kemana gitu kan? Ini bener nih, gue setuju nih. Terlalu maksain kalau nge-shoot dari luar kotak penalti itu menurut gue sih. Dia nggak punya, kayaknya sih dia nggak punya skillnya untuk melakukan itu ya karena beberapa kali nge-shoot juga ya hasilnya nggak ada yang bagus gitu loh bener nggak. Antara dia pas ke kiper powernya kurang, kalau nggak ya itu off target gitu loh ya. Jadi dia nih Fred nih terlalu maksain nih nge-shoot dari luar nih. Mungkin dia ngiri kayak sama McTominay kali. mungkin. Andi Kairi Kokam. Sudah saatnya Rashford dan James bermain bareng ya karena punya skill yang bagus dan cepat menusuk pertahanan lawan. Duet mereka berhasil membuatkan lawan lawan Sociedad kemarin. Untuk Greenwood pasang di penyerang tunggal. Rashford sama James bermain ini gue masih tanda tanya ya jujur aja ya. Apalagi setelah lihat lawan Newcastle kemarin, kalau ada Rashford tuh bener-bener MU ini terlalu ngandelin oh ya udah kasih bola ke Rashford, kasih bola ke Bruno, kasih bola ke Rashford gitu loh. Jadi terlalu banyak ngandelin ke sisi kiri. Ya. Sementara kalau James main itu jarang banget di sisi kanan. Itu Newcastle tuh kelihatan banget ya. Untung merubah tuh permainan di babak kedua benar nggak? Kalau babak pertama kan dia selalu lewat Rashford kan benar nggak? Dikit banget lah James cuma 2-3 kali doang lah dia dapat bola. Itu kalau babak kedua tetap Rashford terus tuh menurut gue sih kita benar-benar menang kemarin ya. Karena kita ada variasi aja kita kasih ke James juga gitu bikin Rashford tuh lega gitu bisa ada ruang. Ya jadi kalau James Rashford bermain bersamaan sih menurut gue sih nggak jelek. Cuman jangan sampai fokus kita tuh kalau ada Rashford tuh selalu ke Rashford. Menurut gue itu berbahaya. Ya berbahaya gitu, sangat berbahaya. Ya. Wah panjang bener nih. Waduh, gila deh. Kita ini telah mengandalkan kehebatan individual dan Pogba banyak membantu untuk gol-gol krusial MU untuk bisa di peringkat 2 ini. Bayangkan musim depan Pogba udah caw yang bilang 100% bakal pergi dari MU. Bruno nggak bakal kuat nanggung beban satu tim. Ya, kemenangan semalam sama sekali nggak bikin gue senang. Jadi yang jadi masalahnya untuk terus-menerus musim depan mau gimana? Mau gini aja peralihan. Oke, peralihan dari nonton City versus Arsenal kelihatan jauh di mana dua tim itu nggak kebanyakan skill individu. Nah, ini gue ngomong dulu nih. Nah, ini sorry nih gue nggak baca sampai akhir nih karena kepanjangan. Kita ngomongnya soal skill individu ya. Ya pasti ini banyak dengerin Jayus ya. Si Jayus itu kan selalu ngomong si Jasu apa terlalu banyak mengandalkan skill individu MU ya. Kalau menurut gua gini, sepak bola simple ya. Lu nggak bisa ngandalin 100% sama taktik. 100% nggak bisa. Pasti nggak bisa ya. Pasti ada minimal 50% lu harus ngandalin skill individu juga.
Ya ntar itu gocek lah, atau itu kemampuan passing, atau itu kemampuan berlari lah, atau menjadi positioning. Itu semua kita harus ngandelin skill individu ya. Gua nggak ngomong gocek doang ya, karena namanya juga skill individu tuh banyak banyak kriterianya, benar nggak ya? Jadi kalau lu bilang nih, siapa namanya nih, City sama Arsenal, ya apa namanya, nggak kebanyakan skill individu, itu menurut gua tuh itu bullshit ya, itu bohong gitu, itu bodoh gitu kalau ngomong kayak gitu. City jelas bisa kayak sekarang karena pemain dia tuh skillful semua, nggak ada yang jelek. Ya kalau kita nggak mengandalkan skill individu, ya benar nggak? Ini yang namanya Brighton atau siapa tuh bisa juara Liga, bisa juara Champions, bisa treble gitu loh. Ya, kalau kalau kita nggak ngandalin skill individu yang namanya Barcelona, Real Madrid atau siapalah itu nggak bakal beli pemain-pemain top. Ya beli pemain biasa aja, ya cari cari pelatih terbaik aja gitu, benar nggak? Ya, jadi penting banget nih kalau gue bilang skill individu, menurut gue sih kalau dibilang, oh menang karena skill individu, ya bodoh amat gitu kan, ya lu salah sendiri gitu, lu salah beli pemain atau apa, nggak punya pemain berskillful atau apa gitu kan. Itu anyway juga MU nggak komplit, benar nggak, kita punya CDM tuh parah banget, benar, kita punya red, ya si Wan Bisaka aja contohnya ya, skillnya tuh nggak banget, benar, oke lah defensive skillnya bagus, tapi offensive skillnya ya mulai berkembang sih, tapi tetap aja belum 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 selevel Luke Shaw, benar nggak. Jadi kalau dibilang mengandalkan kehebatan individu, ya ya itu ya wajar, sepak bola coy, benar nggak? Ya kalau kita nggak, kalau sepak bola nggak mengandalkan kehebatan individu, Indonesia nggak pasti bakal lolos terus tuh yang namanya World Cup gitu loh. Kita bakal nonton terus Indonesia di World Cup gitu loh. Ya kan? Jadi penting banget kalau gue bilang kehebatan individu sangat penting. Ya jadi kalau lu bilang City, Arsenal nggak mengandalkan skill individu, itu bullshit ya. Oke, mereka taktikalnya bagus, kecuali Arsenal ya. City emang taktikalnya bagus, si Pep emang hebat lah. Ya menurut gue sih lebih hebat dari Klopp dari segi taktik ya, dia banyak lah, triknya banyak. Tapi kalau pemainnya nggak bisa eksekusi, sama aja bener. Pemainnya nggak punya skill untuk eksekusi, sama aja, sama aja. Sama kayak kemarin Newcastle lawan MU. Secara taktik menurut gue mereka lebih bagus, ya nggak lebih bagus lah kalau gue bilang. Tapi sama aja, nggak punya skill pemainnya, gimana? Ya tetap aja kalah gitu kan. Jadi ya menurut gue sih jangan terlalu apa ya, kalau gue bilang sih nggak, gue nggak setuju lah sama si Jayus ya, jujur gue nggak setuju, karena ya itu nggak mungkin lah kehebatan individu tuh pasti melekat dengan olahraga apapun ya, pasti melekat dengan olahraga apapun, pasti melekat ya, pasti melekat ya, pasti melekat ya, nggak cuma masalah taktikal atau strategi doang, skill individu sangat penting kalau gue bilang di olahraga apapun sangat penting ya. Oke, yang terakhir nih dari Arif Setiawan. Martial kalau gini terus permainan dia, musim depan Sancho datang, fix. Dia akan tersingkir, oleh akan menjadikan Greenwood jadi striker kalau Sancho datang. Nah itu ide yang bagus kalau gue bilang sih. Gue pengen banget sih Greenwood berkembang sebagai striker ya. Apalagi dengan Martial kayak begini sih, feeling gue sih nggak lama dia bakal cabut lah. Ya kalau nggak jual aja gitu lah, kita lihat lah gimana. Nah, Bang, semoga pertanyaan saya dimasukkan ke tanya jawab. Kamu ngerti bola itu belajar dari mana? Nah ini ngerti bola ya. Jadi kalau gue sih selalu ngomong ya, ini channel bukan channel pundit ya. Dan gue juga bukan coach sepak bola. Jadi gue tuh selalu nggak pernah ngejual, oh gue nih ngerti taktik, gue tuh paling hebat di taktik atau ngerti taktik bola atau segala macam. Gue tuh di channel gue ini gue bikin video selalu apa ya, lebih ke arah gue tuh reaksi gitu, lebih ke arah memberikan reaksi gue terhadap match-match MU gitu loh. Makanya gue selalu habis nonton 90% gue langsung bikin videonya. Ya um, karena biar gue lagi inget banget tuh, bener nggak? Gue selalu nonton biar gue lagi inget banget nih pertandingan seperti apa, reaksi gue seperti apa gitu. Gue lebih pengen menunjukkan itu gitu loh. Bukan gue menunjukkan, oh gila ini taktiknya kayak begini. Gue kayak seakan-akan gue ngerti 100% taktik bola itu seperti apa ya. Jadi harus dibedain sih ya. Jadi thank you banget nih kalau lu merasa gue ngerti ngerti taktik kayak coach bola lah atau apa ya, kayak pundit-pundit ya. Makanya gue selalu bilang, gue tuh bukan pundit, gue tuh cuma fans MU, benar nggak? Jadi semua video yang gue keluarin ya, ulasan pertandingan segala macam tuh bukan gue pengen nunjuk gigi, oh gue ngerti tactical bola secara mendalam gitu atau apa, enggak. Tapi video-video gue ini ya cuma reaksi doang gitu, reaksi fans Manchester United lah dalam atas pertandingannya MU gitu loh, benar nggak?
Jadi di situ doang gitu kalau gue bilang. Jadi jangan sama. Gue selalu bilang juga jangan samain gue sama pundit-pundit gitu, bener pundit bola. Ya kalau lu suruh gue nonton game lain ya gue tidur gitu, bener. Ini gue tidur jujur yang kelawan apa game-game pertandingan lain gitu kan, bener gak? Kecuali kalau nggak ada kerjaan ya kan. Gue jujur sering juga nonton gitu jam 7 kalau ada yang bagus gue tonton. Ya Liga Inggris itu atau apa. Cuman ya kalau suruh nonton yang lainnya gue nggak bisa komen banyak gitu loh bener nggak, cuman ya sepenglihatan doang. Makanya gue selalu bilang ini gue ini cuma ngasih reaksi gue doang gitu atas pertandingan MU. Ya mungkin karena gue sering juga nonton MU, jadi gue lebih ngerti lah gitu kalau gue nonton MU gitu bener nggak. Dari pergerakan pemain sebelumnya kayak gimana, sesudahnya gimana gitu kan, kok beda segala macem. Um, Ya progres dari setiap pemain MU gue lebih ngerti lah harusnya sih dari pundit-pundit ya, benar nggak? Karena ya pundit kan banyak nonton nonton ini kan, banyak nonton pertandingan bola. Kalau gue mah cuma khusus MU, nah, gue fokus di MU gitu. Jadi kalau soal belajar bola dari mana ya gue nggak belajar bola dari mana-mana sih jujur aja. Karena gue nggak pernah merasa gue tuh apa tactical expert ya. Jadi semua video gue ini sekali lagi gue ngomong ini gue tuh cuma kasih reaksi doang gitu atas pertandingan-pertandingan MU ya. Oke, kayaknya sekian itu ya pertanyaan terakhir ya. Jadi jangan lupa ya selalu komen di video-video gua. Um, Kalau bagus, menarik atau bisa gue bahas pasti gue pilih. Setiap minggu gue pasti ada tanya jawab. Ya, jangan lupa lah ya kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.